Semua, assalamualaikum, jumpa lagi di channel aku ya. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan semakin sehat. Hari ini aku mau buat pizza sourdough dengan varian rasa. Apa aja bahan-bahan cara buatnya? Yuk kita buat sama-sama. Kapan hari kan aku pernah tuh mengaktifkan ragi starter yang kering. Lalu misalnya teman-teman mau ditinggal lama, itu dikeringkan lalu disimpan di toples. Nah, hari ini udah aku aktifin. Ini sebelum kita buat roti-rotian dari sourdough, kita wajib banget dikasih makan dulu 2-3 kali ya. Nah, ini yang satu dari kulkas, nggak masalah, dari kulkas itu dia bukannya mati teman-teman, dia tidur. Ini udah aku feeding setelah 4 jam. Aku 1:1 ya, karena aku buatnya siang. Ini tadinya kan segini nih, ini batasnya ya. Nah, jadi udah naik 2 kali lipat atau 3 kali lipat ya. Tuh, seperti ini. Kita lihat dulu. Tuh ya. Nah, ini kita timbang sesuai dengan resep ya. Nah, teman-teman, di sini aku mau tes ngapung dulu ya. Ini kita tuang air. Ini airnya yang untuk adonan, kita tuang aja sebagian. Tuh, teman-teman, bagus banget kalau udah fit. Tuh, teman-teman, ngapung ya. Ini mau aku timbang dulu sesuai resep. Tuh teman-teman, dia nggak nyemplung. 60 ya, lebih sedikit. Ini kita tuang terigu pro tinggi, mereknya bebas ya teman-teman. Oh iya, waktu kapan hari kan aku tuh ngeringin starter yang untuk ditinggal tuh berapa lama gitu ya. Nah, itu kan aku pakai tepung rai. Ini sini aku buat pakai tepung terigu pro tinggi biasa. Jadi bisa juga aku juga buat yang pakai tepung rai ya. Nah, ini kita tuang seperti ini. Ya, ini garam. Yang sisa air tadi kan ya, kita masukin, kita aduk-aduk. Ini sekalian di sini pakai minyak zaitun. Kalau teman-teman nggak punya, nggak masalah, pakai minyak biasa ya. Kita aduk-aduk aja. Kita aduk-aduk rata sampai tidak ada tepung yang kering. Teman-teman, ini bisa juga kalau teman-teman misalnya mau di mixer bisa. Sini aku mau pakai tangan aja ya. Plastiknya udah di tangan, teman-teman. Soalnya kalau pakai plastik sarung tangan itu kita nggak tahu konsistensinya kayak gimana ya. Jadi pakai tangan langsung gini. Jadi kita ngerasa ini, oh adonannya udah seperti ini gitu. Ini nggak usah kalis-kalis amat ya. Cukup tercampur aja. Nah, teman-teman, ini memang adonannya memang lengket seperti ini. Nanti kalau udah di set and fold, coil fold, dia akan halus ya. Nah, ini kita diamkan dulu. Memang lengket ya. Kita bulatkan aja seperti ini. Ini kita tutup ya, dengan plastik boleh, dengan serbet boleh. Kita diamkan selama 30 menit ya. Nah, ini setelah 30 menit kita shred and fold. Nah, ini kan lengket teman-teman, tangan kita celupin. Ini aku pakai air matang ya, air minum maksudnya ya. Ini kita shred and fold, kita giniin dulu, jangan banjir-banjir ya, asal basah aja. Nah, ini kita tarik tuh teman-teman. Dia kalau udah diamkan 30 menit dia lentur ya. Tuh, kita tarik ke tengah gini ya. Kita tarik tinggi-tinggi ke tengah. Ini namanya melipat, tarik ini supaya struktur lebih bagus ya. Tuh, kita tarik tinggi-tinggi, lipat ke tengah. Kita tarik, lipat ke tengah ya. Tuh. Gitu sampai dia halus. Tuh teman-teman ya, kita balikin aja seperti ini. Kalau lengket, celup tangan pakai air. Nanti dia lama-lama dia halus dan nggak lengket lagi ya. Nah, ini seperti ini. Kita tutup 30 sampai 1 jam tergantung cuaca. Kalau cuacanya panas banget itu cukup
sampai 30 menit. Tapi kalau misalnya hujan deras, nah itu bisa sampai 1 jam lebih ya. Nah ini start and fall yang kedua ya, setelah 30 atau 1 jam ya, tergantung suhu. Nah ini ya, kita tarik lagi, kita set lagi. Ini start and fall ini dan coil fall itu gunanya untuk memecah gluten dan membentuk tekstur yang lebih kuat ya, yang lebih kuat lagi tuh. Tadinya kan banyak tuh, sekarang dia tuh halus kan, bagus ya tuh. Nah ini kita bulatkan. Nah teman-teman di sini nggak harus 4 kali putaran ya, pas sisi. Pokoknya kalau kita lihat udah enak ya udah ya, jadi nggak perlu misalnya ini patokannya 4 sisi, nggak usah. Kalau udah kayak gini udah, kita diamkan lagi setengah jam atau sampai 1 jam. Nanti tinggal kita di coil fall ya. Nah ini setelah 30 menit atau 1 jam ya, yang start and fall kedua. Nah sekarang kita lakukan coil fall. Kita basahin tangan dulu ya. Nah coil fall nih kita tarik, kita angkat ya dengan 3 jari, 2 jari juga boleh. Kita angkat. Nah ini seperti ini ya tuh. Kita lipat lagi tuh. Kalau terlalu panjang kita lipat 2 kali juga boleh. Nih seperti ini kan panjang nih, lipat 2 kali juga boleh. Oh ya, basahin lagi. Nah tuh teman-teman, yang tadinya masih lembek-lembek, sekarang tuh udah keluar gelembung-gelembung tuh ya tuh ya. Nah ini kita tutup lagi deh, kita buletin, kita tutup lagi. Begitu teman-teman, ini kita lakukan sampai 3 kali coil fall ya, dengan jeda 30 sampai 1 jam tergantung suhu ya. Nah ini coil fall kedua ya, setelah 30 atau 1 jam ya tuh. Kita angkat lagi. Tuh teman-teman, udah pada banyak gelembung-gelembung. Nah ini dia udah lentur banget ya. Tuh ya, tuh udah pada meletus-meletus tuh teman-teman, tuh udah pada terisi udara. Nah kita tutup lagi. Nah ini yang ketiga ya, terakhir, nanti kita tutup 30 sampai 1 jam. Nah setelah 30 sampai 1 jam dia udah lentur banget, halus ya. Kita ulangi lagi seperti ini. Tuh udah halus, udah banyak gelembung-gelembungnya tuh. Nah teman-teman, di sini mau aku pindahin ke wadah yang lebih kecil. Jadi mau aku taruh di proofing di kulkas, cooling retard ya. Nah ini selama 8 atau 12 atau 24 jam. Karena aku belum sempat hari ini buat pizza, jadi aku mau taruh di kulkas dulu. Ini aku kasih minyak ya, minyak zaitun. Nah ini kita pindahin sini aja. Seperti ini, kita diamkan dulu ya di dalam kulkas, bisa 8 atau 12 jam atau 24 jam ya. Jadi besok ketika kapan kita sempatnya baru kita potong timbang ya. Selamat pagi semuanya. Nah ini kan semalam aku simpen di kulkas malaman tuh di chiller ya. Nah ini paginya kita ini tuh ya, kan aku ini udah udah ngembang. Nah ini kita bagi-bagi nih teman-teman, selera mau dibagi 2 atau pokoknya kita timbang aja nanti ya. Kita taburin dulu tepung biar nggak lengket. Teman kita sisir dulu seperti ini, kan dia namanya juga
adonannya lengket ya. Kalau adonan sourdough tuh kita gini dulu, sisir, padahal kita kasih minyak kan sebelumnya. Nah, kita balik. Tuh ya, kita kasih tepung lagi. Nah, ini mau aku bagi. Nah, teman-teman di sini boleh misal bagi 3 atau bagi 2. Kalau bagi 4 terlalu kecil ya. Kita bagi dulu, atau bisa juga teman-teman kalau mau jualan ditimbang ya, wajib biar sama. Nah, teman-teman di sini aku bagi 3 ya, sekitar 200-an. Ini selera sih teman-teman, mau dibagi 2 aja juga boleh porsi. Karena aku pakai batu pizza aku kecil, jadi aku sesuaikan aja dengan batu pizzanya. Nah, ini tinggal di gini aja ya, gini. Ini lipat gini. Ini misalnya lengket pakai bantuan scraper gini, kita padatkan gini ya, tuh pakai tangan juga boleh. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman misalnya teman-teman nih mau langsung buat pizza, ini kita diamkan dulu di suhu ruang selama 3 jam sampai mengembang. Kalau udaranya panas ya, kalau udaranya dingin mungkin bisa lebih. Tapi karena aku belum sempat, jadi ini mau aku masukkan di chiller dulu ya. Nah, di sini teman-teman bisa nyetok nih. Misalnya teman-teman nih mau setiap minggu makan pizza gitu. Nah, bisa banget di stok. Jadi mau aku masukin ke tin wall sini. Ini ukurannya 650. Mungkin kalau teman-teman untuk ukuran segini bisa untuk ukuran 500 ya. Karena aku punyanya yang 650. Ini kita kasih minyak dulu, minyak zaitun, boleh minyak biasa boleh. Juga boleh saja gini. Nah, teman-teman ini kita masukkan di chiller. Misalnya teman-teman ini baru sempet nih ada acara dadakan gitu kan. Nah, itu bisa banget di showcase itu tahan sampai 7 hari ya. Kalau di freezer agak lama. Nah, seperti ini aja deh. Ini ya. Tapi teman-teman simpan di showcase-nya itu yang betul-betul dingin ya. Kira-kira 2 derajat lah. Nah, ini nih untuk stok ya teman-teman. Nah, ini untuk stok. Misalnya teman-teman belum sempat hari ini kayak aku nih, jadi aku mau masukin dulu di chiller. Teman-teman, ini kan kapan hari aku masukin di chiller kan, itu bisa sampai 7 hari. Nah, ini karena aku baru sempat 2 harian, ini udah seperti ini. Nah, hari ini aku mau buat pizza, jadi ini kita keluarin dulu di suhu ruang, kita diemin aja begini sampai 2 atau 3 jam. Teman-teman, ini yang tadi di suhu ruang sekitar 2 jaman gitu ya kan, 2-3 jam, tapi 2 jam dia udah ngembang karena di Kalimantan ini panas banget, jadi cepet ngembang. Tuh ya udah naik. Nah, dia sampai keluar-keluar ya, nggak masalah. Nah, sekarang mau aku cetak dulu. Di sini aku pakai tepung semolina, tapi ini nggak wajib ya teman-teman. Misalnya pakai tepung terigu juga nggak masalah. Nah, ini kita keluarin. Nah, dia gampang banget tuh teman-teman, tuh tinggal dibalik aja gini. Tuh. Nah, karena kan sebelumnya kita kasih minyak ya, tuh jadi gampang dah. Kita kasih lagi tepung gini. Nah, itu basah. Nah, teman-teman kita pijit-pijit nih begini ya teman-teman nih ya. Enak banget tuh, lembut banget. Nah, ini kita tekan deh gini tuh. Jadi dia tuh udah lentur banget. Kalau di kulkas tuh udah berapa harian gitu, makin lama dia makin lentur, makin bagus ya. Tuh. Nah, kita balik dulu ya. Ini kan tadi kan bawahnya kita balik. Nah, dari sini. Tuh teman-teman, ada gelembung-gelembungnya, nggak masalah. Pelan-pelan aja ya. Nah, seperti ini kan. Nah, dia bisa mau melebar lagi teman-teman, tinggal
tangan kita nih gini ya, gini, jangan sampai gini, nanti kalau ini sobek. Jadi kita giniin. Nah, kita regangkan, sambil kita regangkan, tarik yang tengah aja ya, bukannya pinggir, tarik gitu. Nah, tuh ya, seperti ini, tarik tuh ya. Dia lentur banget tuh ya, kan jadi melebar tuh. Tuh, teman-teman maunya apa? Melebarnya disesuaikan aja sama bentuknya loyang ya. Nah, di sini aku mau pakai loyang. Ini aku sebetulnya nggak pakai loyang, nanti pakai batu bisa. Cuma untuk supaya bentuknya itu bulat. Jadi nih seperti ini ya. Tuh. Kalau udah ahli teman-teman tinggal gini-gini muter-muter seperti orang Turki. Nah, tuh kita taruh sini deh. Ini aku pakai loyang supaya dia bentuknya bulat, jadi nggak kemana-mana gitu ya. Nah seperti ini. Kita tarik aja nih. Tarik, 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 tarik. Tuh lihat tuh udah untung-untung. Tarik sampai ke sisi-sisi loyang tuh. Nah teman-teman di sini bisa langsung kita kasih topping atau mau didiamkan dulu supaya dia tuh agak-agak mengembang lagi ya. Kalau aku emang aku mau diamin dulu di suhu ruang gini ya 1 sampai 2 jam lah. Oh panas banget tuh ya. Kita nanti dia akan akan mengembang lagi. Nah seperti ini ya. Nah teman-teman setelah dicetak seperti ini kita diamkan dulu 1 sampai 2 jam tergantung suhunya ya. Nah kita diamkan dulu. Kita tutup, boleh pakai serbet, boleh pakai plastik ya. Yang penting dia tertutup. Nah teman-teman ini setelah 1 jam ya. Pokoknya boleh 1 jam, boleh 2 jam. Tergantung panasnya suhu ya. Karena di sini panas tuh ya. Toppingnya itu bebas banget, mau yang pakai sosis, mau yang pakai pepperoni ya. Nah di sini pakai saus ini aku tadi kapan hari udah bikin ya, aku masukin freezer karena aku baru sempet nih. Nah ini saus merah, bisa juga teman-teman saus bolognese ya, garlic. Ini teman-teman bisa aja cek di cara membuat pizza Turki yang pide itu ya. Ini sausnya seperti ini, bawang putih, butter sama parsley ya. Ini aku pakai mozzarella ya, mereknya bebas, yang teman-teman punya aja tuh ya. Ini udah aku parut, lalu aku masukin ke kulkas. Ini bisa semalaman, jadi dia kaku kan, nggak meleleh gitu. Nah ini sebagian aku parut, nih sebagian ada yang aku iris-iris. Jadi teman-teman mau yang diiris-iris atau mau yang diparut itu selera aja ya. Ini soalnya simpel aja kok. Kalau teman-teman misalnya udah pernah bikin spaghetti, ini nggak usah banyak-banyak teman-teman. Nah di sini sausnya boleh encer, boleh kental seperti ini. Ini kan kadang dari kulkas ya, jadi kental. Parmesan ya, sedikit aja, jangan banyak-banyak. Ini banyak-banyak teman-teman, jadi biar nanti mengeleh. Nah teman-teman misalnya nih mau double isian nih, misalnya mau disusun lagi sosis, terus keju lagi, itu selera ya. Di sini selera banget teman-teman. Misalnya mau kasih bayam nih untuk anak-anak yang gak suka sayur, boleh banget dikasih jamur ya. Nah di sini aku kasih ini aja, bawang bombay. Ini enak teman-teman ya. Paprika, mau hijau mau merah. Atau kalau teman-teman nggak punya paprika, misalnya susah carinya, pakai itu aja, cabai yang hijau yang besar tuh sama yang merah besar diiris dah. Enak pakai cabai di sini. Nah mau dikasih sosis lagi boleh banget. Nah kita kasih keju lagi ya. Ini terakhir kita masukkan taburin basil atau rosemary, itu suka-suka aja, mau oregano juga boleh. Pokoknya selera aja ya, gini mah yang kita suka aja. Ya, ini kasih rosemary. Jangan banyak-banyak, sedikit aja ya. Ini kita bisa taburin dulu sama parmesan.
Biasanya suka aku yang simpel-simpel aja nih, yang Korean garlic bread enak nih. Korean garlic bread. Nah, itu aku sini aja. Teman-teman, setelah kita mau kasih topping itu, kita panasin oven di suhu maksimal, atau teman-teman bisa ovennya paling maksimal berapa ya. Nah, di sini aku pakai yang 250 atau lebih. Itu api atas bawah. Nah, karena aku pakai batu pizza, jadi aku mau ini nggak pakai loyang. Kalau misalnya teman-teman nggak punya batu pizza, pakai loyang aja ya. Nah, ini aku mau taruh di sini dulu, kita pindahin. Nah, ini kan kalau teman-teman punya yang stop itu oven Turki itu ya, yang suhunya itu 450, itu ada sodokannya. Karena aku nggak ada, jadi aku akalin pakai teflon aja, ya. Nah, seperti ini. Nanti tinggal masukin ke batu pizza. Yuk kita. Nah, teman-teman, ini udah panas banget ya, tuh ya, udah berasap. Jadi kita masukin sini. Nah, kalau teman-teman nanti ini 1 menit kita ambil kertasnya ya. Nah, sekarang kita tutup, kita oven dulu. Tuh, teman-teman, merendung. Nah, ini kita buka ya, kita buka ini kertasnya. Kita angkat. Nah, ini kan langsung untuk ke batunya ya. Tuh, teman-teman lihat tuh, lentung. Nanti kita geser-geser, misalnya pinggirnya sebelah sini udah matang, kita putar-putar aja ya, biar rata. Nah, teman-teman, ini oven aku kan oven jadul banget, tapi dia ada 250. Dia ada maksimal, mungkin ini antara 300 atau 350 ya. Jadi udah panas banget, jadi betul-betul panas banget. Nah, ini kita geser. Kalau pinggirnya udah matang kelilingnya ya, kita geser aja, kita putar. Ya, udah sebelah sini ya. Tuh, agak kecoklatan biar rata. Nah, teman-teman, udah matang nih ya. Pokoknya 7 sampai 10 menit. Oh, mantap kan? Jualan pizza. Nah, teman-teman, coba lihat, ini pinggirannya tuh garing ya, tuh, ketok. Nah, ini jadi sodo gini ya, atasnya tuh crunchy, terus dalamnya tuh lembut cuy. Nah, ini lihat nih ya, tuh ya, nggak keras kan? Nanti kita potong ya. Alhamdulillah, teman-teman, ini yang pepperoni ya. Tuh, bisa jualan pizza deh, teman-teman. Tuh, lihat ya pinggirannya. Ini kalau udah 2 cm begini berarti bagus. Alhamdulillah, teman-teman, ini yang Korean garlic. Mantap banget. Harumnya seluruh ruangan rumah. Alhamdulillah, teman-teman, udah selesai nih. Pokoknya bikin pizza itu sebetulnya simple banget. Cuma yang ribet itu kan buat starternya ya. Nah, teman-teman yang punya starter tuh wajib banget nih dibikin. Nih, lihat teman-teman, ini yang sosis ya, ini yang pepperoni, ini yang Korean garlic. Ini yang aku suka banget nih. Nah, teman-teman, misalnya nih mau PO mau jualan, beli kotak seperti ini ya, pokoknya teman-teman mungkin tahu ya yang paling bagus yang gimana. Ini aku cuma nyontohin aja. Misalnya teman-teman mau jualan nih, tapi open PO dulu, karena ini kan prosesnya lama ya, sampai 2-3 hari. Nah, seperti ini deh. Tuh, mantap kan teman-teman nih. Nah, teman-teman nih ya, tuh. Nah, kita kasih stiker deh. Stikernya buat dulu, misalnya orang mau PO ngubungnya di mana nih. Kalau aku kan cuma emak-emak dapur gini aja deh. Keren kan? Kita potong dulu ya. Teman-teman, selera mau dipotong 4, mau dipotong 8 ya. Tuh, teman-teman, tuh ciri-cirinya. Kalau pizza sourdough tuh beronggak ya, tapi dia nggak keras nih, tuh ya, lembut. Terus ini juga tipis, terus ininya chewy tuh. Wah, mantap dah. Tuh lihat teman-teman, tuh beronggak ya.
lembut banget. Nah ini aku mau nyoba yang gak lembut tuh teman-teman, ini berminyak karena dia pakai butter kan. Tuh teman-teman, dia tuh tipis, ini tipis, ini tuh berongga ya. Aduh masih panas. Teman-teman, aku mau nyicipin nih yang Korean garlic bread. Bismillahirrahmanirrahim. Ciri sourdough dia tuh berongga begini, ini tipis ya. Tuh lah, tapi nggak keras tuh ya, digigit aja tuh. Nih makanya tuh kalau pizza itu enak panas-panas, jadi begitu keluar dari oven tuh langsung kriuk-kriuk. Ini atasnya nih crunchy, ininya lembut tipis ya. Tuh lihat, mantap kan. Nah teman-teman, tips dari aku itu ovennya itu pokoknya maksimal, betul-betul udah panas betul banget. Nah, karena apa? Karena kalau pizza itu pizza sourdough itu harus betul-betul panas. Jadi panggangnya itu nggak usah lama-lama, 5-7 menit atau 7-10 menit tergantung kepanasan oven ya. Nah kalau dia misal kurang panas, dietnya di bawah 250, dia itu kurang ngembangnya tuh nggak sempurna gitu, kayak bantet gitu ya. Jadi itu tips dari aku ya teman-teman. Teman-teman dicoba ya, bagi yang udah punya starter wajib banget dicoba, apalagi teman-teman misalnya mau jualan bisa banget ya. Nah teman-teman, kalau yang belum punya starter, bisa ada videonya starter dari tepung rye atau tepung terigu protein tinggi biasa yang non discard dan discard. Sekian dia video saya hari ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum, bye bye.